Yeah. He's out wide, he's out very wide. Ride that cowboy, not this time. Out the front door, Hakim Danish doesn't even get a lap time in this session. A shame for Danish, but thankfully he is up and walking after that sizable get-off. Here's another angle. And the problem he had is because he didn't have a lap time next to his own, as soon as that stepped out, he had to try and stick with it because, of course, he was starting his only second for Cormac Buchanan. No. He's gone down this time at turn 8. Doesn't look like he's in anywhere near. Jerez benar-benar chaos. Hakim Danish alami crash usai ban pecah sampai motor terbakar. Red flag akibatkan tabrakan beruntun sampai sesi praktis kedua langsung dihentikan. Kabar leganya, Veda Ega Pratama tak masuk rombongan tersebut dan aman dari insiden. Hakim Danish selamat namun diragukan tampil di race resmi seri Jerez Spanyol. Semuanya dibuat chaos saat keterjut Paul melihatnya. Wah, validkah demikian? Simak fakta selengkapnya hanya di sini. Wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Batur nuhun. Terima kasih. Dilansir dari web Imaginatif, sesi latihan bebas kedua Moto3 2026 di Circuito de Jerez Angel Nieto berubah menjadi salah satu momen paling dramatis sepanjang musim. Bukan hanya soal persaingan waktu lap, tetapi sebuah insiden mengejutkan yang membuat seluruh pedok terdiam, lalu panik dalam hitungan detik. Nama yang menjadi sorotan kali ini adalah Hakim Danish. Pembalap muda asal Malaysia tersebut mengalami kecelakaan mengerikan setelah motor yang ia tunggangi tiba-tiba mengalami pecah ban saat melaju dalam kecepatan tinggi. Insiden itu terjadi di salah satu sektor yang tak mampu mempertahankan keseimbangan. Ia terlempar keras ke luar racing line. Namun yang membuat situasi semakin mencekam, motor yang terjatuh itu kemudian tergelincir cukup jauh sebelum akhirnya memicu percikan api. Dalam waktu singkat, kobaran api terlihat membesar dari bagian motor, membuat Marshall harus bergerak cepat untuk melakukan penanganan darurat. Bendera merah sempat dikibarkan, seluruh aktivitas di lintasan dihentikan. Suasana yang sebelumnya dipenuhi fokus dan strategi, mendadak berubah menjadi kepanikan dan kekhawatiran. Beruntung, dalam insiden yang tampak sangat serius tersebut, Hakim Danish dilaporkan selamat. Tim medis bergerak cepat dan langsung melakukan pemeriksaan intensif di pinggir lintasan sebelum membawanya ke pusat medis untuk evaluasi lebih lanjut. Meski tidak mengalami cedera fatal, kondisi fisiknya disebut cukup terpukul akibat benturan keras. Hingga saat ini, peluangnya untuk tampil di sesi kualifikasi maupun balapan utama masih menjadi tanda besar. Dan itu menjadi pukulan telak bagi timnya. Di tengah kekawasan dan ketegangan yang terjadi, kabar berbeda justru datang dari kubu Veda Ega Pratama. Pembalap andalan Honda Tim Asia tersebut kembali menunjukkan ketenangan luar biasa dalam situasi sulit. Saat banyak rider memilih mengurangi intensitas atau bahkan kehilangan fokus pasca insiden, Veda tetap mampu menjaga ritme balapnya. Ia tidak hanya berhasil menghindari potensi bahaya di lintasan, tetapi juga tetap tampil kompetitif. Hasilnya, Veda menutup sesi praktis kedua di posisi keempat. P4, sebuah hasil yang terasa jauh lebih berarti dari sekedar posisi, karena di balik angka tersebut ada cerita tentang kontrol, fokus, dan kematangan yang semakin terlihat dari seorang rookie. Di pit box Honda Tim Asia, suasana langsung berubah menjadi campuran antara lega dan bangga. Para kru yang sebelumnya sempat tegang melihat insiden besar di lintasan, kini bisa bernafas lebih lega mengetahui pembalap mereka tidak hanya selamat tetapi juga tetap kompetitif. Ini bukan situasi yang mudah, ujar salah satu anggota tim. Tapi dia tetap tenang, itu yang membedakan. Reaksi tak kalah menarik datang dari tim-tim rival. Beberapa kru terlihat hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, melihat bagaimana Veda tetap konsisten di tengah situasi yang begitu kacau. Bukan hanya cepat, tetapi juga cerdas, dan yang paling penting, terukur. Sementara itu, insiden yang menimpa Hakim Danish langsung menjadi bahan pembicaraan utama di pedok. Banyak pihak menilai bahwa kejadian tersebut menjadi pengingat betapa tipisnya batas antara performa maksimal dan resiko besar di dunia balap. Satu kesalahan kecil, satu kegagalan teknis bisa berujung pada konsekuensi besar. Tim teknis pun kini tengah melakukan investigasi mendalam terkait penyebab pecahnya ban yang memicu kecelakaan tersebut. Faktor suhu lintasan, tekanan ban hingga karakter aspal Jerez yang dikenal tricky menjadi beberapa aspek yang sedang dikaji. Namun di sisi lain, insiden ini juga secara tidak langsung menyoroti kualitas pembalap yang mampu bertahan dalam kondisi ekstrim. Dan di titik itulah nama Veda kembali mencuat. Banyak pengamat mulai melihat pola yang sama. Setiap kali situasi menjadi sulit, setiap kali lintasan berubah tidak ideal, Veda justru mampu tampil lebih solid.
Ini bukan kebetulan, ini adalah tanda bahwa ia mulai berkembang bukan hanya sebagai pembalap cepat, tetapi juga sebagai pembalap yang lengkap. Dengan hasil P4 di sesi praktis kedua ini, kepercayaan diri Veda jelas semakin meningkat menjelang sesi kualifikasi. Terlebih setelah sebelumnya, ia juga menunjukkan performa konsisten di sesi-sesi awal. Kini peluang untuk meraih hasil besar di Jerez terbuka lebar. Namun pertanyaannya tetap sama, apakah ia mampu mengubah momentum ini menjadi hasil maksimal di kualifikasi dan balapan? Atau justru drama di Jerez masih menyimpan kejutan lain? Satu hal yang pasti, malam penuh ketegangan di Jerez ini telah memberikan satu pesan yang sangat jelas. Moto3 2026 tidak hanya tentang siapa yang paling cepat, tetapi juga tentang siapa yang paling siap menghadapi kekalasan. Dan sejauh ini, Veda Ega Pratama menunjukkan bahwa ia punya keduanya. Bagaimana menurut kamu? Apakah Veda sudah cukup matang untuk mengincar podium di Jerez setelah melewati 2 sesi penuh drama ini? Sementara itu di sisi lain, kecelakaan dramatis yang menimpa Hakim Danis di sesi praktis kedua Moto3 Jerez 2026 masih menyisakan kekhawatiran di pedok. Meski kabar awal menyebutkan kondisinya stabil, ketidakpastian soal kelanjutan akhir pekannya di Circuito de Jerez Ángel Nieto masih terus menjadi perbincangan hangat. Di tengah situasi tersebut, sosok yang paling dinantikan komentarnya akhirnya angkat bicara. Dia adalah Zulfarmi Hairudin, mantan pembalap Moto3 sekaligus mentor utama Hakim Danis. Sosok yang selama ini dikenal sebagai figur penting di balik perkembangan karir sang pembalap muda Malaysia itu. Dengan nada tenang namun penuh kehati-hatian, Zulfahmi memberikan pernyataan yang cukup menenangkan sekaligus realistis. Ia memastikan bahwa kondisi Hakim Danis berada dalam keadaan aman setelah menjalani pemeriksaan medis pasca insiden keras tersebut. Tidak ada cedera serius yang mengancam keselamatan jangka panjang. Namun, di balik kabar baik itu, ada keputusan besar yang mulai mengarah ke satu kemungkinan. Absennya Hakim di sisa akhir pekan. Zulfahmi secara terbuka mengisyaratkan bahwa pihak tim dan manajemen tidak ingin mengambil resiko sekecil apapun. Dalam dunia balap, terutama setelah kecelakaan yang melibatkan faktor teknis seperti pecah ban dan kebakaran motor, keputusan untuk kembali ke lintasan bukan hanya soal keberanian, tetapi juga soal keselamatan. Ia menegaskan bahwa kondisi fisik mungkin bisa pulih dengan cepat, tetapi aspek mental dan kesiapan total pembalap tetap menjadi pertimbangan utama. Menurutnya, memaksakan diri untuk tampil di sesi kualifikasi maupun balapan utama dalam kondisi yang belum sepenuhnya pulih justru bisa membuka resiko baru yang lebih besar. Lebih baik menahan satu langkah daripada kehilangan banyak hal di masa depan, menjadi gambaran dari sikap yang diambil oleh tim. Dalam penjelasannya, Zulfahmi juga mengungkap bahwa benturan yang dialami Hakim cukup keras untuk memberikan dampak signifikan, meski tidak terlihat secara kasat mata. Hal-hal seperti kelelahan otot, reaksi tubuh, hingga fokus saat berkendara menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan. Dan di level kompetisi seperti Moto3, selisih kecil dalam kondisi fisik dan mental bisa menjadi pembeda besar di lintasan. Keputusan ini pun dinilai sebagai langkah bijak. Alih-alih memaksakan comeback instan, tim memilih untuk menjaga kondisi jangka panjang sang pembalap. Apalagi musim masih sangat panjang, dan peluang untuk bangkit tetap terbuka lebar di seri-seri berikutnya. Namun tentu saja, kabar ini menjadi pukulan tersendiri bagi publik Malaysia yang berharap melihat aksi Hakim di kandang Eropa. Di sisi lain, insiden ini juga semakin menegaskan betapa keras dan tidak terduganya dunia balap motor. Satu momen bisa mengubah segalanya. Satu keputusan bisa menentukan arah karir. Menariknya, dalam pernyataannya, Zulfahmi juga sempat menyinggung bagaimana situasi di lintasan saat insiden terjadi benar-benar berada di batas ekstrim. Ia mengakui bahwa kondisi grip yang tidak stabil menjadi salah satu faktor yang memperbesar resiko. Dan dalam konteks itu, ia secara tidak langsung memberikan apresiasi kepada pembalap lain yang mampu bertahan, termasuk Veda Ega Pratama. Menurutnya, kemampuan Veda untuk tetap tenang dan menghindari insiden besar di tengah kekacauan adalah sesuatu yang tidak mudah dilakukan, terutama bagi seorang rookie. Ia menyebut bahwa hal tersebut menunjukkan kualitas insting dan kontrol yang berada di atas rata-rata. Pernyataan ini tentu menjadi pengakuan tersendiri dari sosok berpengalaman seperti Zulfahmi.
Sementara itu di kubu Honda Tim Asia, fokus tetap tertuju pada persiapan menuju sesi kualifikasi. Hasil P4 yang diraih Veda di praktis kedua menjadi modal penting untuk menatap sesi berikutnya dengan optimisme tinggi. Namun, bayang-bayang insiden yang terjadi tetap menjadi pengingat bahwa setiap lap di Jerez bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga tentang bertahan. Kini, semua mata tertuju pada perkembangan kondisi Hakim Danis dalam beberapa jam ke depan. Apakah keputusan untuk absen akan benar-benar diambil, atau masih ada peluang kecil untuk kembali ke lintasan? Yang jelas, satu hal mulai terlihat semakin terang. Di balik kerasnya persaingan Moto3 2026, keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Dan keputusan untuk menepi sejenak terkadang justru menjadi langkah paling berani. Menurut kamu, apakah keputusan untuk mengistirahatkan Hakim Danis ini sudah tepat? Atau seharusnya ia tetap mencoba tampil demi menjaga momentum di klasemen? Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita.